Beri aplaus buat Tuhan kita. Ini baru tampil beda Kompria hari ini ya. Tampil beda dan juga banyak yang beda. Luar biasa, puji Tuhan. Ini bapak-bapak macam sekali hari ini ya. Bahagia sekali rasanya ya. Tapi mari kita akan lihat dari firman Tuhan yang menjadi referensi dari Departemen Kompria ini. Jadi tema Harnas kali ini adalah pria yang tak tergoyahkan. Jadi pastikan pria adalah pria yang tak tergoyahkan. Karena slogan di gereja kita, pria bersatu, gereja maju. Gereja maju, pria bersatu. Jadi kalau prianya berantakan, maka gereja pun berantakan. Rumah tangga apalagi. Jadi pastikan kita memiliki integritas sesuai dengan lagu kita tadi. Dan juga tema yang digadangkan oleh kaum pria adalah ini tadi, yaitu pria tak tergoyahkan itu berdiri kokoh. Dia harus berdiri kokoh itu dalam tanda kutip, yaitu dia harus berdiri kokoh di dalam Yesus. Maksudnya. Nah, kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 15. Kalau dari Departemen kaum pria itu mereka kasih satu ayat saja, yaitu ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Tapi saya mau kita baca dari ayat 57. Dua ayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Kita baca dari ayat 57. Kita baca bersama-sama, khusus kaum pria bisa berdiri. Berdiri kita membacanya bersama-sama. Bacanya dengan kaum wanita, tapi saya mau kaum prianya berdiri. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 hingga ayat 58. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa diberkati Tuhan, sekali lagi kerinduan atau cita-cita harapan dari pengurus kaum pria nasional kita, bahwa pria-pria GSA ini adalah pria-pria yang tak tergoyahkan oleh wanita lain kalau yang sudah punya istri, atau oleh apalagi, oleh banyak hal lah. Harapannya adalah seperti ini. Makanya ayat ini yang mereka angkat, yaitu kamu tahu, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari tema ini nanti, tema ini adalah goal daripada apa yang diharapkan, yaitu kita menjadi pria tak tergoyahkan. Mari kita bahas dari ayat ini untuk melihat apa yang dimaksud dengan pria tak tergoyahkan, berdiri kokoh. Dalam nasihat kita baca tadi, ini sangat luar biasa untuk kita menggali ayat ini sangat baik sekali. Paulus memulai pernyataan khususnya di ayat 57 kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Di sini dia katakan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, saya merenungkan kata syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi Allah memberikan kepada manusia, ini kepada manusia ini, bukan kepada orang tertentu.
kepada manusia kemenangan dititip melalui Yesus. Bisa dilihatnya seperti itu. Jadi kemenangan yang Allah peruntukkan kepada manusia, itu Allah kirim melalui manusia Yesus ini. Karena Allah kan di surga, Allah itu tidak bisa turun ke bumi secara kealahannya. Karena kalau dia datang, harus di bumi ini. Karena Allah kita itu sangat besar, dahsyat, dan ajaib. Dan yang Allah titipkan kepada Yesus untuk manusia adalah kemenangan. Jadi kemenangan itu bukan karena manusia cari atau kejar, tapi Allah yang memberikannya. Dan siapa yang akan menerima titipan Allah itu, yaitu mereka yang mau bertemu Yesus. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik ilustrasi ini. Jadi Allah memberikan kemenangan kepada kita. Dari nats ini kalau kita lihat baik-baik, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi kemenangan itu memang milik kita, tetapi itu dititip oleh Allah melalui Yesus. Yesus yang membawa turun kemenangan itu dari sorga untuk diberikan kepada manusia. Jadi siapa yang akan menerima kemenangan itu? Yaitu mereka yang mau bertemu Yesus. Atau waktu dia datang kita menerima dia, menyambut dia. Kalau aku kasih sesuatu buat Pak Kopang lewat Pak Sandi datang ke rumah, kabur Pak Kopangnya. Percuma dong apa yang kuberikan, tidak akan dia dapat. Padahal dia membutuhkan sekali hal itu. Jadi kemenangan itu akan kita terima kalau kita mau menerima kedatangan Yesus dalam diri kita. Maka kita jadi pemenang. Menerima Yesus dalam keluarga rumah tangga kita, kita jadi pemenang. Menerima Yesus di dalam usaha pekerjaan kita, maka kitalah jadi pemenangnya. Amin. Nah, kalau dilihat dari konteks yang Paulus masuk di sini, itu kemenangan itu atas apa sih? Nah, di ayat sebelumnya, di ayat 55 dan 56, saya kembali ke atas sedikit. Ayat 55 dia katakan begini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 55. Dan ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi di sini tersirat sangat jelas bahwa kemenangan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu kita sekarang ini. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, seburuk apapun keadaan kita, kepada mereka itulah Allah mau memberi kemenangan itu. Karena manusia tidak bisa menang dari semua itu tanpa ada pihak lain yang menolong mereka. Dan Allah mengambil alih semua pertempuran yang manusia sedang kerjakan sampai hari ini, dan kemenangan yang Allah berikan kepada manusia. Sebab Allah sudah bertempur di atas kayu salib untuk menghancurkan semua musuh-musuh kita. Nah, disinilah Paulus menyiratkan kemenangan dari apa? Yang pertama adalah kemenangan dari maut. Maut yang dimaksudkan di sini bukan setelah orang yang mati, bukan itu. Maut yang dimaksudkan adalah kematian, kebinasaan yang menjijikan akibat dosa yang dia perbuat. Jadi Paulus katakan, Allah telah memberikan kepada kita. Kalau telah memberikan, masih maukah kita menagih lagi? Manusia kadang mencari sesuatu yang sebenarnya Allah sudah memberikan. Dan jelas, di mana dia berikan? Yaitu di dalam Yesus. Allah menitipnya melalui Yesus. Itulah sebabnya kita harus menyambut Yesus. Jadi kemenangan yang Allah berikan di sini sangat jelas, yaitu kemenangan dari maut, yaitu kebinasaan yang menjijikan akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu adalah kebinasaan kekal. Karena manusia hari ini, mereka berjuang agar terhindar dari kebinasaan itu dengan segala upaya yang dia lakukan. Tapi dia tidak akan mungkin bisa menjadi pemenangnya, karena kemenangan itu sudah ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Jadi tidak terkecuali siapapun, semua manusia Allah berikan itu. Tapi dia menitipnya melalui Yesus Kristus. Siapa yang menyambut Yesus dalam hidupnya, maka dia menang atas perkara di bawah kolong langit.
Siapa yang menerima Yesus dalam keluarganya, maka keluarganya jadi pemenang atas segala sesuatu. Siapa yang menerima Yesus dalam usaha pekerjaannya, maka pekerjaannya menang atas segala sesuatu. Karena kemenangan yang Allah berikan, yaitu menang atas apapun yang ada di bawah kolong langit. Dan Allah memberikan itu sekali lagi, itu di dalam Yesus Kristus. Terus Allah mengatakan melalui Paulus di sini, kemenangan atas maut akibat dosa dan kemenangan atas kuasa dosa. Bapak Ibu, dosa itu punya kuasa loh. Buktinya dia bisa menyeret kita untuk berbuat dosa. Dia memiliki pengaruh yang luar biasa untuk membawa kita melakukan dosa. Tidak ada manusia yang suka berbuat dosa. Buktinya, dia tidak mau orang tahu kalau dia berbuat dosa. Karena memang dia tidak mau berbuat dosa sebenarnya. Tetapi ada kekuatan dari kuasa gelap itu yang sangat kuat menarik manusia. Apalagi kalau manusia itu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka dengan mudah sekali dia ditarik oleh setan. Tetapi Paulus mengatakan kepada jemaat ini, Allah telah memberikan kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekali lagi, kemenangan yang Allah berikan itu betul-betul pemberian. Cuma-cuma kita harus menyambut kedatangan Yesus dalam hidup kita. Kita hanya perlu welcome dengan Yesus. Buka rumah kita, buka hati kita, buka semua yang kita punya, dan izinkan dia ada di dalamnya. Karena kalau dia sudah ada di sini, karena dia hanya butuh ketemu kita. Tapi hanya orang yang menerima Yesus yang menerima itu. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat memperoleh kemenangan oleh dirinya sendiri. Tidak ada. Jadi Paulus katakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Dan kemenangan itu atas apa? Yaitu atas penguasa dunia ini. Kalau kita lihat dari pernyataan Paulus di ayat 56, sengat maut ialah dosa. Maksudnya sengat maut ialah dosa tadi itu kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya kematian akibat dosa. Artinya maut yang dialami di sini adalah maut yang terjadi akibat dosa. Nah, dosa itu atau maut itu diputuskan oleh hukum. Yang memegang hukum itu hakim. Jadi kita akan dihakimi menurut siapa kita. Kalau siapa kita, tentu jawabannya adalah kita adalah manusia berdosa. Manusia berdosa yang layak menerima hukuman. Dan hukuman yang nggak tanggung-tanggung adalah kebinasaan yang kekal. Itulah hukumnya. Dan Paulus di sini mengatakan, kamu menang atas hukum itu, atas hakim yang akan memutuskan hukum. Jadi, ketika kita berada di hadapan hakim itu untuk memberikan keputusan tentang kita, hakim itu pun tidak berdaya. Kenapa? Karena mereka atau kita sudah memperoleh kemenangan dari Allah, diberi melalui Yesus Kristus. Amin. Allah telah memberikan kepada kita kemenangan atas maut, atas dosa atau kuasa dosa, dan atas penguasa yang akan menentukan hukum buat kita. Bahkan penguasa yang menetapkan hukum pun itu gemetar, tidak berdaya di depan kita. Kenapa? Karena yang memenangkan pertandingan adalah Allah kita, yaitu Allah yang dahsyat dan hebat itu. Inilah yang Paulus katakan kepada orang Korintus, yaitu jemaat yang ada dalam pergumulan, menghadapi setiap problem persoalan baik dalam pribadi mereka, rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mereka bergumul akan hidup mereka. Dan di situ Paulus katakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Tapi ingat, kemenangan itu Allah titip melalui Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini yang perlu adalah kita harus bertemu Yesus. Amin. Supaya kita mengambil kemenangan itu. Karena Yesus ketika ketemu kita, dia tidak menyembunyikan itu, tidak mungkin.
Dia akan langsung berikan, Pak Gopang, oh ini Pak Gopang, ini Pak kemenangannya. Pak Gopang lari, tidak apa-apa, lari situ. Tapi berarti yang ku beri ini ya tetap saja ku pegang, karena dia tidak mungkin buang di pinggir jalan. Karena kalau dia buang, kasihan. Dia tidak akan memberi kepada orang lain. Maksudnya hanya kepada manusia kemenangan itu, bukan kepada monyet di atas kayu, bukan. Manusia sasarannya. Kalau manusia satu tidak mau, ya manusia yang lain. Manusia yang lain juga tidak mau, ya yang lain lagi. Karena manusia di dunia ini bukan cuma kita. Amin. Ada manusia di luar kita juga. Jadi siapakah yang akan mendapat kemenangan itu? Yaitu mereka yang mau bertemu Yesus. Bila perlu, di mana sudah dia? Di terminal, jemput dia di terminal. Amin. Ya, harus begitu. Jangan pasif kehidupan rohani kita, jangan. Karena kalau kehidupan rohani kita pasif, jangankan dia berkembang, bertahan hidup pun itu enggan dia. Pasti dia akan perlahan-lahan padam, suram dan akhirnya padam. Pasti. Tapi kalau kerohanian kita aktif, bagaimana cara mengaktifkannya? Ya aktif berdoa, aktif membaca firman, aktif mengekspresikan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menyanyi, ayo kita melayani Tuhan sebagai pimpin pujian, atau singas, atau apapun itu. Apa yang kita bisa, itulah yang kita aktifkan, supaya itu terus bertumbuh dan berkembang. Bahkan Alkitab katakan, kalau engkau dapat melakukan setia dalam hal yang sudah aku berikan kepadamu, maka Tuhan akan tambahkan yang lain. Cuman yang sayangnya, kebanyakan kita manusia itu mau yang besar saja. Yang kecil yang sudah kita punya, tidak pernah kita lakukan. Akhirnya kita seperti orang yang menerima 1 talenta. Dia bilang, karena ini 1 ya bagus, kukubur saja. Akhirnya dia tidak berfungsi. Karena dia tidak berfungsi, Allah bilang, ikat orang ini, buang di tempat yang paling gelap. Saya ingat 1 ayat firman Tuhan, dia katakan demikian, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa Tuhanlah yang akan menentukan bagimu sebagai upah. Jadi semua yang kita kerjakan di bawah kolong langit ini, kalau kita dapat upah, itu sementara. Tapi kalau upah yang sementara itu menjadi upaya usaha kita, maka kita akan menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Tapi kalau yang menjadi target kita adalah upah yang dari Bapa di sorga, maka meskipun kita tidak ada ucapan terima kasih melakukan sesuatu di bumi ini, kita tetap sukacita, karena upah kita dari Tuhan, bukan dari manusia. Tapi memang manusia kebanyakan mau lihat yang dari manusia langsung. Pak Sandi, ucapan terima kasih nggak ketika aku mendoakan dia? Ketika tidak ucapan terima kasih, lemah sudah, surut sudah. Ada yang tepuk tangan nggak ketika aku berkhotbah? Ketika nggak ada semangat sudah, hilang. Kenapa? Karena upah yang dia mau dari manusia. Dan ayat ini sangat memuatkan saya. Sebab kamu tahu Tuhanlah yang akan menentukan bagianmu sebagai upah. Dan Tuhan yang akan memberikan upah kepada semua manusia. Dan upah itu sifatnya kekal, tidak bisa dirampok, bahkan tidak bisa habis. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari nas ini penekanan saya adalah kemenangan. Kemenangan Allah telah berikan. Dan kemenangan atas maut, atas dosa, dan atas penguasa dunia ini. Itulah sebabnya kita harus bertemu Yesus. Saya ulangi, bertemu Yesus secara pribadi, maka kita menang atas segala sesuatu. Bertemu Yesus bersama keluarga kita, maka keluarga kita jadi pemenang. Bertemu Yesus dalam pekerjaan kita, maka pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang diberkati, pekerjaan pemenang. Mari kita lihat selanjutnya. Paulus memesannya kepada jemaat ini di ayat 15 yang menjadi topik yang disampaikan oleh pengurus kaum pria kita, yaitu karena itu, artinya karena kamu sudah jadi pemenang. Nah ini keren nih. Karena kamu sudah menang atas semua hal itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 58 ini, karena itu berdirilah teguh.
Rupanya kemenangan yang Allah berikan kepada manusia itu kemenangan untuk kita mengambil langkah yang baru atau start awal, di mana kita sebagai pemenang di situ. Tidak ada yang membebani kita, tidak ada yang merantai kita, tidak ada yang mengintimidasi kita. Oke, jadi karena kamu sudah pemenang dan sekarang kamu start awal, start dalam kemenangan, bukan start dalam kekalahan, bukan hidup orang yang punya hutang. Karena itu berdirilah teguh katanya. Yaitu berdiri teguhlah di dalam iman atau kepercayaan, keyakinan kita atau di dalam Yesus. Kita harus berdiri teguh, teguh di situ. Jangan berdiri lenggak-lenggok. Seperti kompria tadi kan, gagah tadi Bu. Gagah sekali pokoknya. Jadi Paulus katakan berdiri teguh di situ. Kenapa? Karena kamu sudah jadi pemenang. Kalau kamu tidak teguh di situ, itu berarti kamu belum bertemu Yesus. Karena orang yang bertemu Yesus, mereka berdiri selayaknya seorang pahlawan. Amin. Pahlawan yang gagah perkasa yang dapat menaklukkan bangsa-bangsa. Itulah pemenang itu. Berdirilah teguh. Apalagi dia katakan, jangan goyah. Wow, ini luar biasa. Dan semuanya itu ada alasannya Bapak Ibu. Karena kita sudah jadi pemenang. Kita harus berdiri teguh di dalam Yesus Kristus. Jangan biarkan apapun membuat kita tidak teguh. Jangan goyah. Dan selanjutnya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Inilah yang saya maksud tadi. Orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, itu kuasa dosa itu lemah. Dosa itu punya kekuatan untuk mempengaruhi manusia. Tapi orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, dosa itu lelah mengejarnya. Wah, capek. Aduh, Pak Sandi sudah di Malinau, dosa masih di sini mengejar dia. Enggak bisa lah dia dapat Pak Sandi di sana. Semakin Pak Sandi lari, semakin dia lemah. Aduh, nggak bisa sudah. Semakin dia kejar, aduh Pak Yusuf makin jauh. Ya, kenapa? Karena kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Inilah salah satu cara agar energi kita makin kuat, lari kita makin kencang, dan dosa itu makin melambat. Karena positif dan negatif itu kan tidak pernah ketemu. Jadi kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan, Paulus katakan, supaya kuasa maut itu, wow. Kalau saya boleh katakan begini ya, mungkin tinggal sejengkal kita masuk ke dalam jurang itu, jurang maut itu. Sejengkal itu masih jauh ya, setipis rambut. Kita mau jatuh ke dalam maut itu, tapi karena kita punya energi lebih kuat daripada tarikan maut itu, kita akan mudah saja selamatnya. Mudah sekali. Demikian juga dosa itu terbuka-buka di depan kita. Anggap saja, ya karena ini kaum pria kan, anggap saja, wanita itu di depan kita menggoda sampai seluas-luasnya. Pokoknya semuanya dia buka. Apa yang dibuka? Godaan dari kaum Hawa kepada kaum pria. Kata siapa itu? Seperti gitar Spanyol dia. Kaum pria masih sanggup? Bapak-bapak masih sanggup? Dan Alkitab mengatakan kamu menang atas itu semua. Itulah sebabnya Paulus katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maka kamu lebih kuat dari maut, kamu lebih kuat dari dosa, dan kamu lebih kuat dari penguasa dunia ini. Dan yang luar biasanya lagi, ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, Paulus menyingkapkan sebuah rahasia yang luar biasa. Dia katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia.